Halo Cybermu, semangat pagi, salam Justisia. Saya Randi Leonardo, saya mahasiswa hukum Universitas Cyber Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang penting dalam ilmu atau dunia hukum. Pernahkah terbayang dalam benak kita, ada situasi di mana seorang warga negara Indonesia menikah dengan seorang warga negara asing? Saya ambil contoh dalam hal ini adalah warga negara Singapura misal. Lalu pasangan ini membeli sebuah properti yang ada di Jerman. Dalam hal ini, hukum mana yang akan kita gunakan? Atau kita ambil contoh selanjutnya. Anda sedang berlibur di luar negeri. Kita ambil contoh di negara Prancis, Anda sedang jalan-jalan di Paris begitu. Lalu Anda menabrak sebuah toko dan memecahkan salah satu produknya, dan Anda diminta untuk mengganti rugi sejumlah 1 miliar rupiah. Dalam hal ini, kejadian itu ada di negara Prancis. Sedangkan Anda adalah warga negara Indonesia. Kemudian pemilik toko tersebut adalah warga negara Jerman. Dalam hal ini, hukum mana yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan perkara ini? Kebingungan ini yang akan kita bahas secara komprehensif di dalam bahasan kita kali ini, yaitu di hukum perdata internasional. Dalam dunia hukum, kita pernah mendengar namanya hukum internasional dan ada namanya hukum perdata internasional. Kedua aspek hukum ini memiliki embel internasional dalam namanya. Namun, baik dari segi sumber hukum ataupun dari subjek hukumnya, dua entitas ini sangat jauh berbeda. Secara sederhana, dua aspek hukum, baik hukum perdata internasional ataupun hukum internasional, perbedaan paling sederhana terletak dari siapa yang berperan di dalamnya dan apa kepentingan yang diatur. Hukum internasional atau publik mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lain. Fokusnya adalah menjadi ketertiban dunia, batas wilayah, diplomatik, dan penyelesaian konflik antar negara. Contohnya, perjanjian batas wilayah laut antara Indonesia dan Australia, atau dengan Malaysia misal, atau aturan mengenai kejahatan perang di bawah PBB. Itu menggunakan hukum internasional. Sedangkan kalau hukum perdata internasional atau HPI adalah hukum nasional yang mengatur masalah perdata yang memiliki titik taut atau unsur asing. HPI menjawab pertanyaan jika terjadi sengketa antara orang dari negara berbeda, hukum negara mana yang dipakai dan di pengadilan mana kasusnya disidangkan. Contoh, seorang pengusaha Indonesia melakukan kontrak jual beli mesin dengan perusahaan Jepang. Namun mesinnya rusak saat sampai. Apakah mereka memakai kitab undang-undang hukum perdata yang berlaku di Indonesia atau hukum perdata yang ada di Jepang? Pakar hukum perdata internasional Bapak Sudargo Gautama mendefinisikan hukum perdata internasional sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang mengatur stelsel hukum mana yang berlaku. Atau apakah yang disebut hukum itu? Jika hubungan-hubungan atau peristiwa warga negara pada suatu tertentu yang bertalian terhadap stelsel hukum ataupun kaidah-kaidah hukum
dari 2 atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat atau pribadi. Jadi yang dimaksud internasional di dalamnya adalah di mana kepentingannya atau peristiwanya mengandung unsur-unsur asing di dalamnya atau disebut juga dengan foreign element. Berikut adalah contoh kasus dalam hukum perdata internasional di mana contoh kasus ini cukup familiar di dalam hukum perdata internasional. Ada sebuah kasus yaitu kasus Babcock dan Jackson. Babcock atau Georgia Babcock bersama dengan kawan-kawannya yaitu William Jackson dan istrinya pergi untuk weekend ke Kanada pada tanggal 16 September tahun 1960. Mereka pergi dengan memakai mobil Jackson. Mereka semua adalah warga negara Amerika yang bertempat tinggal di Rochester atau di dekat daerah di New York. Kejadian bermula saat melewati provinsi Ontario. Mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan Babcock luka berat. Sekembalinya ke New York, Babcock menuntut ganti rugi pada Jackson. Dasarnya adalah kelalaian. Jadi Babcock menuntut karena adanya kelalaian di dalamnya. Pada waktu kecelakaan terjadi di Ontario yang berlaku suatu gas state yang pada pokoknya menentukan bahwa orang-orang yang hanya merupakan guest atau tamu tidak dapat menuntut kompensasi apapun jika terjadi kecelakaan. Dalam kasus ini, titik taut primernya adalah tempat terjadinya perbuatan melawan hukum atau tempat kecelakaan itu terjadi, yaitu di Ontario. Ini sebagai elemen asing bila ditinjau oleh Pengadilan Negeri New York. Dalam kasus ini, Pengadilan tingkat 1 ataupun Pengadilan tingkat 2 Kanada memakai lex locus delicti commissi, yaitu hukum Ontario sebagai hukum tempat terjadinya kecelakaan. Dua keterangan di atas masih memakai teori klasik, tapi di tingkat kasasi hukum yang digunakan adalah hukum New York karena kepentingan New York jauh melebihi kepentingan di Ontario. Konsen dari New York adalah greater and more direct daripada interest Ontario. Faktor-faktor yang menyatakan hal ini adalah, pertama, di mana gugatan ini diajukan oleh seorang New York base terhadap New York host, dalam hal ini adalah Ontario. Yang kedua, bentuk perizinan, asuransi dan sebagainya itu adanya di New York. Dan yang ketiga, harapannya adalah berangkatnya dari New York, kembalinya pun akan ke New York, bukan ke Kanada. Jadi teman-teman, kalau kita lihat New York ini adalah sebagai superior claim dan strongest interest dalam menentukan hukum yang digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada tadi, maka pada perkara Georgia Babcock ini, maka hukum yang digunakan adalah hukum New York. Dan gugatan Babcock atas Jackson itu dimenangkan. Dan keputusan-keputusan hakim yang memenangkan Jackson sebelumnya maka dibatalkan. Teman-teman, kesimpulannya adalah hukum perdata internasional adalah bukan hukum yang mengatur sebuah negara, melainkan hukum nasional yang berfungsi sebagai lampu lalu lintas pada persimpangan jalan. Dia bertugas
untuk mengatur hukum mana yang akan berjalan bila ada di persimpangan kepentingan. Ketika dua sistem dalam dua atau lebih negara itu saling bertemu. Kemudian adalah pergeseran paradigma, atau kesimpulannya adalah dari kasus Babcock ini kita melihatnya bukan hanya dari faktor geografisnya saja atau lex loci delicti. Jadi hukum ditentukan berdasarkan the most significant relationship. Rekan-rekan semuanya, dari pemaparan materi hukum perdata yang kita lihat tadi, hukum perdata internasional mengajarkan kita bahwa hukum dalam sebuah negara itu harus dihormati. Namun keadilan terhadap sebuah individu tidak bisa terhenti di garis perbatasan. Seperti menurut pakar hukum perdata internasional Bapak Sudargo Gautama, hukum perdata internasional adalah bagaimana kita menemukan sesel hukum yang berlaku. Semoga dengan adanya materi ini kita dapat membuka cakrawala kita tanpa batas. Dan seorang yuris harus berpikir melebihi yurisdiksi di negaranya sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua yang telah mengikuti proses materi hukum perdata internasional. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Salam hormat dari saya. Salam Justisia.